adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat semua ya, sukacita? Wah, luar biasa, Tuhan Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Sore hari ini Tante senang banget bisa ketemu dengan adik-adik dimanapun adik-adik berada. Kita mau sekolah minggu online ya. Adik-adik semua, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama beribadah online. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir dimanapun kita berada. Mau di rumah, adik-adik mau dimanapun, mau di halaman rumah, kita percaya Tuhan Yesus hadir. Karena itu yang penting waktu kita sekolah minggu online, kita siapkan hati. Oke adik-adik, kita mulai ibadah kita ya. Nah, baik adik-adik, silahkan duduk yang manis di rumah masing-masing ya. Kita siapkan hati kita. Kita naikkan sebuah pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik buat sore hari yang indah ini. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sore hari ini kami anak-anak-Mu, kami rindu untuk menikmati sekolah minggu online dimanapun kami berada. Tuhan Yesus menolong setiap kami. Beri kami hati yang sungguh-sungguh rindu untuk dibaharui melalui kebenaran firman Tuhan, melalui cerita yang akan kami dengar sore hari ini. Ya Roh Kudus, tolong setiap kami, hingga dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, Tuhan Yesus menjamah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, hidup kami, untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, sudah siap semuanya ya, duduk yang manis di depan handphone, di depan laptop, di depan televisi. Kemudian jangan lupa siapkan Alkitab, mau pakai handphone juga boleh, tapi jangan buka aplikasi yang lain. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang akan Tante Winda sampaikan untuk menjadi berkat kita di sore hari ini. Kita buka Alkitab kita bersama di dalam, oh iya, Tante lupa. Temanya dulu, ya. Apa sih judul cerita kita sore hari ini? Judulnya Menanti Kedatangannya. Ya, jadi adik-adik boleh catat ya di rumah, Menanti Kedatangannya judulnya sore hari ini. Di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai 44, kemudian ayat yang ke-45 sampai 51. Jadi ada dua judul perikop dalam Alkitab yang akan kita pelajari sore hari ini. Cukup banyak ya. Kalau gitu tanpa membuang-buang waktu kita baca bersama-sama.
Matius pasal 24 ayat yang ke-36. Bunyinya seperti ini. Tetapi hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak akan tahu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, judul perikopnya itu dulu yang akan kita bahas supaya adik-adik tidak bingung. Ya. Jadi, judulnya cerita sore hari ini adalah menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Cerita yang sebelumnya disampaikan oleh Tante Ade, oleh Tante Miske, bagaimana tanda-tanda kedatangan Tuhan. Kalau orang dunia bilangnya hari kiamat, gitu. Wah, hari sudah mau kiamat, gitu. Kita menyebutnya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa aja sih tanda-tandanya? Adik-adik masih ingat? Salah satu tanda-tandanya adalah deru perang, sakit penyakit, musibah yang luar biasa. Lalu, apakah itu sudah tergenapi hari-hari ini atau sudah terjadi hari-hari ini? Ya. Kalau kita dengar di belahan dunia, ada beberapa bagian yang perang secara terus-menerus sampai hari ini. Kemudian kalau kita berbicara sakit penyakit, termasuk yang kita alami hari-hari ini, dunia mana yang tidak mengenal COVID-19? Belahan dunia mana yang bisa melawan penyakit ini, kemudian bisa membuat benteng perlawanan yang luar biasa? Tidak ada. Mau sebuah negara adidaya pun tidak akan mampu melawan COVID-19. Tidak ada yang merasa mampu untuk mengatasi ini. Itu pun salah satu tanda bahwa Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi datang. Nah, adik-adik, sore hari ini sebuah cerita firman Tuhan mengingatkan kita tentang menanti kedatangan Tuhan Yesus. Diceritakan di dalam Matius 24 ayat 36 tentang hari dan saat itu nggak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan Tuhan Yesus datang. Kalau adik-adik mungkin dengar, ada banyak prediksi orang. Dari zaman tante masih sekolah minggu, masih kecil, ada banyak orang yang memprediksi nanti Tuhan Yesus datang atau hari kiamat itu terjadi di tahun 2000. Nah, ada juga yang memprediksi di bulan Oktober di tahun 2003. Bahkan ada yang memprediksi mereka sudah mempersiapkan diri, sebuah jemaah, mereka mempersiapkan diri, kemudian mereka berpakaian putih dan katanya siap diangkat. Tapi hal itu tidak terjadi. Karena Tuhan Yesus berkata tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan di dalam Alkitab tadi digambarkan apa? Kalau orang tahu rumahnya mau dimalingi, wah ini aku bisa memprediksi nih, rumahku akan dimasuki maling, maka aku akan pasang gembok nih yang banyak. Sehingga tidak ada seorang pun yang akan bisa masuk, termasuk maling. Nah itu pun diceritakan dalam Alkitab. Kalau orang tahu rumahnya mau dibongkar, tentulah dia berjaga-jaga. Sama seperti itu, seperti kedatangan maling yang tidak disangka-sangka. Begitu juga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Karena itu mari kita siapkan diri kita siapkan hidup kita, sehingga waktu Tuhan Yesus itu datang, kita dijumpainya tetap setia. Kita dijumpai Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang tetap setia,
Dan biar firman Tuhan ini yang Tante sampaikan, mungkin kalian saat ini masih duduk di bangku sekolah dasar, tapi ketika kalian sudah dewasa, kalian akan mengingat, oh iya, aku pernah diajar bahwa Tuhan Yesus datang tidak pernah disangka-sangka. Karena itu aku harus mempersiapkan diri. Dengan apa? Dengan terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan bagaimana, Tante? Banyak. Menyenangkan hati Tuhan itu dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, termasuk di dalamnya dengar-dengaran dengan orang tua, kemudian menjauhi segala yang tidak baik. Misalnya apa? Tidak mencuri, merokok, tidak larut dalam pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Ada banyak hal untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup seturut mau dan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik, sore hari ini kita sudah belajar ya bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangannya tidak pernah disangka-sangka. Nah, baik adik-adik, kita lanjutkan ya. Seperti tadi di depan Tante sampaikan bahwa di dalam Alkitab ayat yang kita baca ada 2 judul perikop yang akan kita bahas sore hari ini. Nah, ini adalah perikop yang kedua dengan judul perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kita baca bersama ya di ayat yang ke-45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat, berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang. Lalu ia memukuli hamba-hamba lain dan makan dan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, jadi di sini digambarkan tentang bagaimana kita menanti kedatangannya melalui sebuah perumpamaan tentang hamba yang jahat dan hamba yang setia. Ini kalau Tante menggambarkan cerita perumpamaan ini mungkin seperti ini. Jadi ada seorang tuan yang mungkin dia berpergian ke kota yang jauh, mungkin kalau sekarang mungkin pergi ke luar negeri begitu, tetapi dia tidak menyampaikan kepada hamba-hambanya kapan dia akan datang. Nah, ada seorang hamba yang setia, sebelum pergi tuannya sudah menyampaikan kepada hamba-hambanya seperti ini. Kalian bertugas untuk memberi makan hamba-hamba yang lain, pokoknya dikasih tugas. Sebelum pergi, tuannya sudah memberikan job list, artinya tugas-tugas yang harus dilakukan. Kamu harus melakukan A, B, C, D, E. Nah, sudah jelas tugasnya ini ya, begitu. Kemudian tuannya pergi. Tetapi tuannya tidak menyampaikan kapan tuannya akan kembali. Nah, oleh hamba yang setia, dia tetap melakukan tugas-tugasnya dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun bahkan tahun ke tahun. Kalau tuannya tidak datang, dia akan melakukan sesuai dengan yang ditugaskan oleh tuannya. Lain hal dengan hamba yang jahat. Mungkin hari pertama dia melakukan, hari kedua dia melakukan, minggu pertama dia melakukan, minggu kedua dia mulai bertanya-tanya, kapan ya tuanku datang? Dia tidak datang-datang. Bagus aku juga ikut mabuk-mabukan, bagus aku foya-foya, bagus aku senang-senang. Toh aku tidak tahu kapan tuanku datang. Nah, melihat hal itu, kemudian mendengar hari itu mungkin tuannya, wah ini ada yang tidak beres nih, aku harus segera pulang. Nah, ini Tante menyadur dengan bahasa sehari-hari. Ketika tuannya datang, dia mendapati, wah luar biasa nih, hamba yang setia melakukan setiap tugas-tugasnya, maka dia diangkat menjadi pengawas atas hamba-hamba yang lain. Tetapi berbeda dengan hamba yang jahat. Ketika tuannya datang, dia menemukan hamba yang jahat ini, dia tidak sedang melakukan apa yang ditugaskan oleh tuannya. Maka diceritakan di dalam Alkitab bahwa tuannya membuang hamba ini dan memasukkannya ke dalam, dia membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, dari perumpamaan ini menggambarkan kepada kita betapa kita harus menjaga hati kita untuk tetap menjadi hamba yang setia, melakukan setiap tugas-tugas kita, melakukan setiap tanggung jawab kita, menjadi anak sekolah minggu yang berkenan kepada Tuhan. Meskipun kita belum tahu kapan ini Tuhan Yesus datang menjemput kita,
tetapi kita harus tetap setia untuk melakukan setiap tanggung jawab kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Entahkah Tuhan Yesus mungkin datang besok, atau tahun depan, atau tahun-tahun yang akan datang, tidak ada seorang pun yang tahu, dan tidak ada seorang pun yang bisa memprediksinya ya adik-adik. Nah, karena itu kita seperti hamba yang setia. Kita diajar sore hari ini untuk mempertahankan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tante jadi ingat sebuah pujian lama yang mungkin adik-adik pasti nggak tahu nih. Lagu Tante waktu masih kecil ya. Lagunya seperti ini bunyinya. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Jadi dari dulu orang menantikan kedatangan Tuhan Yesus, tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi sore hari ini adik-adik kita diajar ya, diingatkan, ayo kita terus jaga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sehingga waktu Tuhan datang, kita dijumpai menjadi hamba yang setia. Kita ditemui Tuhan menjadi anak-anak sekolah minggu yang luar biasa, yang tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Baik adik-adik, sore ini ceritanya cukup sekian ya. Biar cerita ini menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Sore hari ini di sini lagi hujan. Tadi Tante rekaman di tengah jalan hujan, tapi tetap Tante lanjutkan untuk bisa membagikan berkat buat adik-adik semuanya ya. Baik adik-adik, sebelum kita menutup sore hari ini ceritanya, tetap ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya di dalam, Tante carikan ya. Ayat hafalannya di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-42 ya. Matius pasal 24 ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang ya. Jadi jangan lupa ayat hafalannya tetap dihafal buat adik-adik semua. Kan mau tetap berkenan kepada Tuhan ya, lakukan kebenaran firman Tuhan, tetap hidup setia, hidup menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita menutup sekolah minggu kita saat sore hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik buat sore hari ini, kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu setiap kami boleh memperoleh kekuatan yang baru melalui kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami diajar bagaimana kami menjadi anak sekolah minggu yang tetap setia, tetap menyenangkan hati Tuhan, tetap melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan, dan biar kasih kemurahan Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Jadikan kami terus menjadi anak sekolah minggu yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Puji nama Tuhan adik-adik. Luar biasa kasih dan kemurahan Tuhan. Semua menikmati berkat yang luar biasa sore hari ini. Dari Pulau Derawan, Tante mengucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dah.